Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa TPRI Riau Kepri dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali kita masih bisa bertemu kembali ataupun bertatap muka kembali dalam program yang sangat kita nantikan, yaitu Penyejuk Kalbu Damai di Hati. Masya Allah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kita ataupun al-ustaz kita yang akan membahas tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu al-ustaz Syahrul Umar MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Khairul Ustaz. Alhamdulillah. Khair Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian di studio juga hadir pemirsa ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Al-Azim, ya Bu ya, dari Masjid Al-Azim dari Perumahan Mutiara Kubang Raya. Ini walaupun jauh tapi tetap semangat ke sini Bu ya. Masya Allah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Luar biasa Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di studio juga hadir yang akan menghibur kita nantinya, yaitu grup nasyid simfoni dari SMPN 4 Pekanbaru ya. Ini grup nasyid ini di bawah bimbingan Sigma Entertainment, dan juga insya Allah akan menghibur kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tema yang sangat penting sekali bagi kita sebagai umat Islam, yaitu semangat tahun baru Islam. Karena memang saat ini dan sudah beberapa hari lewat 1 Muharram. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk ke tema kita ataupun ke pembahasan kita pada kesempatan ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Cihan Miswandi dan Sari Tilawah Abdul Hafiz yang akan membacakan surah Al-Hasr ayat 18 sampai 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Dan mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang ada di studio, itu tadi sudah kita dengarkan dan kita saksikan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi akan menyejukkan hati kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, kemudian ibu-ibu di studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal sudah disebutkan bahwa
tema kita pada kesempatan ini adalah semangat tahun baru Islam. Jadi Ustaz mungkin sebagai mukadimah tentang tema kita ini bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang berbahagia, Ustadz. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa di sini. Kita akan membahas tentang makna dan semangat yang dapat kita ambil dari tahun baru Hijriah. Karena sesungguhnya tahun baru Hijriah itu adalah awal momentum kita untuk dapat kita merubah diri kita. Yang awalnya kita malas-malasan menjadi lebih sungguh-sungguh. Yang awalnya kita jauh daripada Allah, kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Yang dahulunya kita mungkin kita tak banyak ilmu, dengan bersungguh-sungguh insya Allah tahun depan kita menjadi lebih sungguh-sungguh. Maka kita jadikanlah momentum ini insya Allah sebagai semangat kita. Bagaimana caranya, apa kiat-kiatnya, insya Allah inilah nanti akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini, insya Allah. Ya, baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Tadi mungkin untuk lebih awalnya Ustaz ya, untuk lebih semangatnya ibu-ibu, mungkin kita bawa bersolawat dulu Ustaz ya. Silakan Ustaz. Ya Bu ya, kita bersolawat dulu bersama-sama Bu ya untuk lebih semangatnya Bu ya. Tadi Ustaz juga menyebutkan bahwa memang tema kita ini semangat. Jadi kita harus semangat gitu. Ya Ustaz. Betul. Nah, ya baik Bu, kita bersolawat sama-sama kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baik, terima kasih Bu ya. Jadi udah semangat Bu ya? Alhamdulillah, semangat Ustaz ya. Insyaallah. Baik. Pemirsa TVRI Recovery dimanapun Anda berada, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa tahun baru Islam momentum kita untuk selalu bersemangat gitu Ustaz ya. Iya. Baik Ustaz. Mungkin di tahun baru Islam ini Ustaz, pelajaran apa yang bisa kita ambil Ustaz? Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang berbahagia, mungkin sebelum kita masuk kepada materi kita ini, mungkin ada satu pertanyaan nih Ustaz, sama ibu-ibu mungkin yang di sini kan. Kira-kira Bu, kalau pagi-pagi sebelum mau pergi kemana-mana, apalagi tadi mau pergi ke sini ya Bu ya, sebelum pagi kan pasti bercermin itu Bu, tengok lagi apa jilbab nih tak sesuai tak tidak kan, ataupun umpamanya kalau Pak Ustadz mungkin lihat pecinya itu dah mereng atau macam mana pula kan, jas nih pas atau tidak dan lain sebagainya. Biasanya kan kita bercermin itu ya Bu ya. Kemudian kalau kita bercermin tuh, kira-kira kitakah yang melihat cermin atau cermin yang melihat kita? Gimana nih Bu? Pertanyaannya ya Bu. Nih pusing juga jawabnya Bu ya. Kita cermin yang melihat kita. Kita yang melihat cermin. Kitakah yang melihat cermin atau cermin yang melihat kita? Kita yang melihat cermin ya Bu ya. Iya, kita yang melihat cermin. Sebenarnya ini adalah sebuah filosofis Bu. Dari sebuah filosofis yang mengatakan kalau seandainya kalau kita yang melihat cermin, bahwa sesungguhnya roh kita lah yang melihat cermin tersebut. Artinya kalau kita sudah melihat cermin seperti itu,
jelekkah kita, cantikkah kita, menawankah kita, ataupun kalau Ustadz gantengkah kita, ya kan? Apalagi Ustadz ini belum nikah, Bu. Umpamanya kan, apakah memang itu berarti kan kita yang melihatnya. Jadi tergantung kita. Kalau seandainya cermin yang melihat kita, berarti kita tak puas dengan diri kita. Artinya kalau kita lihat di cermin itu, rasa-rasanya saya ini ada berjerawat lah umpamanya kan. Rasa-rasanya ini jilbab ini tak selesai-selesai membuatnya, padahal suaminya dah 2 jam nunggu mungkin ya, dan sebagainya. Jadi ya mau berangkat lagi, padahal dah terlambat umpamanya. Jadi Masya Allah, jadi kalau sudahlah cermin, benda yang melihat kita, berarti kita dari sisi kebendaan, yang kita lihat adalah dari sisi kebendaan. Makanya disinilah pentingnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, pemirsa yang berbahagia, bahwa sesungguhnya kita yang terpenting bagi diri kita adalah hati kita, kolbu kita. Maka kita buat acara penyejuk kolbu, agar hati kita ini menjadi hati yang bersih. Kalau hati ini sudah bersih, maka insya Allah semangat hijrah dapat kita raih. Jadi begitu insya Allah, itu yang pertama ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Bagaimana Ustaz, pelajarannya tadi Ustaz, yang kita ambil dari semangat tahun baru Islam ini Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz. Jadi dari tersebut maka dapatlah pertama semangat pelajaran yang kita ambil daripada hijrah, yaitu adalah tajdidun niyah wal qulub. Yang pertama yang harus kita mulai bersihkan, yang pertama yang harus kita mulai selesaikan adalah niat kita. Karena niat adalah pangkal dari segala sesuatu. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyah. Bahwa sesungguhnya segala amal yang kita kerjakan sesuai dengan niat kita yang kita tertanam dalam hati kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya apa yang dia niatkan itulah untuk baginya, kata Allah. Maka dalam sebuah peristiwa hijrah, karena ini adalah momentum kita, awal kita memahami hijrah, dalam peristiwa hijrah disebutkan ada seorang laki-laki yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena untuk mengawini seseorang di Madinah. Kemudian ada seorang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mendapatkan harta di Madinah. Maka kata Rasulullah, hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan untuk kebaikan, maka dia dapatkan kebaikan. Dapatlah nilai-nilai hijrah yang akan kita cari. Tetapi kalau seandainya yang dia niatkan itu untuk wanita yang ingin dikawininya, ataupun harta yang ingin dicarinya, maka hijrahnya, maka kata Rasulullah, hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Maka itu saja yang dia dapatkan. Tidak ada dapatkan pahala, padahal sesungguhnya di sisi Allah itu jauh lebih besar dan jauh lebih bahagia. Gitu Ustaz. Jadi pertama niat dulu Ustaz. Niat. Jadi niat ini berkaitan dengan hati kita. Karena masalah niat adalah masalah hati yang takkan nampak oleh mata kita. Orang berniat umpamanya jauh sana, dia berniat, saya nanti kalau pergi ke sana, saya mau begini-begini. Tak tahu orang, Bu. Umpamanya saya nanti lihat aja lah gitu ya. Jadi niat itu tak nampak dalam hati kita. Jadi karena niat ini tak nampak dalam hati kita, maka salah satu untuk membersihkan niat adalah membersihkan hati kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah, wa idza soluhat sairul jasad, wa idza fasadat sairul jasad. Bahwa sesungguhnya dalam diri setiap manusia itu ada segumpal daging yang apabila ia baik, maka baiklah segalanya. Dan apabila ia jelek, apabila ia rusak, apabila ia berpenyakitan, maka semua badannya menjadi sakit. Ala wahyal qalbu, yaitu hati. Maka kalau kita mampu, Bapak-bapak Ibu dirahmati Allah dan pemirsa yang berbahagia, kalau kita mampu memperbaiki hati kita ini, insya Allah lah semangat hijrah ini dapat kita raih. Apa saja nantilah akan kita bahas setelah ini, insya Allah. Ya baik, ya Ustaz, dari udah 2 Bu ya disebutkan dari pelajaran yang disebutkan Ustaz tadi. Yang pertama niat kita, yang kemudian hati kita itu Ustaz ya. Mungkin ada lagi Ustaz pelajarannya Ustaz yang lain Ustaz dari hijrah ini Ustaz. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa yang berbahagia. Yang kedua,
Yang dapat kita ambil daripada niat daripada hijrah ini adalah tajdidul aqwal wal af'al, yaitu kita memperbaiki perkataan kita dan perbuatan kita. Karena ini adalah bersinergi tadi dengan niat kita tadi. Kalaulah tadi pertama kita memperbaiki niat ini adalah sebagai perencanaan kita. Kalau di dalam manajemen dikatakan sebagai kita membuat rencana, membuat perencanaan, membuat strategi, membuat sebuah planning pada masa yang akan datang. Itu adalah niat. Kalau yang kedua adalah aqwal wal af'al, yaitu perkataan dan perbuatan. Jadi karena sesungguhnya ini tak terlepas daripada daripada perbuatan kita. Kalau tadi kita niatkan saja, tapi ucapan kita masih seperti itu saja, perbuatan kita masih itu saja, maka dia taklah menjadi sebuah momentum untuk kita merubah diri kita. Karena kata sebagian ulama mengatakan bahwa kalau niat yang tak dilaksanakan, dia tak memiliki nilai plus, walaupun dia mendapat pahala, tetapi dia tidak memiliki nilai karena tak terlaksana. Cuma dalam hati aja baru. Cuma dalam hati saja baru. Jadi yang kedua yang mesti juga setelah kita niatkan tadi, kita ucapkan, kita azamkan di dalam diri kita, kemudian kita kerjakan sesuai dengan ucapan-ucapan kita. Maka kadang-kadang ulama mengatakan sebaik-baik kita adalah yang bisa mampu menjaga ucapan-ucapan kita. Jadi kalau kita, karena al-lisan yang fudhu malah yang fudhul ibar. Karena sesungguhnya lisan ini mampu menembus apa yang tak tertembus oleh jarum yang tajam sekalipun. Gitu, Ustaz. Jadi subhanallah. Jadi kalau seandainya kita memang sudah ada niat tadi, sudah ada niat yang besar, kemudian perkataan kita jaga. Kita mulai atur tata kelola, dan kemudian selanjutnya kita perbuatan kita pun kita jaga. Bagaimana caranya supaya perkataan, perbuatan kita ini sesuai dengan tuntunan? Maka kita pelajarilah Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin afqaluha, kata Allah. Apakah mereka tidak memahami Al-Quran? Atau hati mereka yang tertutup? Karena apa? Karena mereka tak mau membahas Al-Quran. Kalau mereka membahas Al-Quran, insya Allah perbuatan-perbuatan kita yang dahulunya kurang baik akan menjadi lebih baik. Kalau dahulunya kita tak tahu, kita menjadi tahu. Kalau dahulunya kita bermalas-malasan, kita menjadi semangat. Itulah dia momentum daripada tahun baru Islam. Semangat gitu, tahun baru Islam. Iya, baik Ustaz. Jadi yang kedua Bu ya, yang harus kita semangatkan itu adalah, ataupun yang harus kita hijrah itu adalah perkataan kita dan perbuatan kita gitu Ustaz ya. Jadi perkataan, niat, perbuatan, perkataan gitu. Mungkin ada lagi Ustaz yang ketiga Ustaz? Yang ketiga yaitu yang harus kita selesaikan agar supaya kita dapat menjadi momentum kan tahun baru hijrah ini sebagai momentum bagi kita untuk merubah diri kita, yaitu tajdidul afkar, yaitu memperbaharui pemikiran. Karena selama ini mungkin lah kita tak tahu, kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi saja. Kita sibuk dengan kalau ibu-ibu memasak kah apa kan lain sebagainya, lupa pula lah baca bukan hanya Al-Quran tapi baca hadis kah, baca mendengarkan tausiah kah dan lain sebagainya. Maka dengan momentum ini pemikiran kita yang harus kita tambah. Kita isi dia. Dengan apa mengisinya? Dengan banyak hal. Kita bisa mendengarkan tausiah salah satunya. Makanya majelis ilmu nih, Ustaz. Kalau kita kata ulama mengatakan apabila seorang datang ke majelismu, maka ibaratnya dia adalah pergi fi sabilillah. Ya. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Masyaallah. Nah, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan man talaba fi man talaba fi sabil ilmi wa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya ia dalam fi sabilillah. Nah, kalau fi sabilillah, kalau meninggal insyaallah masuk surga ibu. Jadi jangan takut kalau sini umpamanya barang siapa yang keluar seperti ini kemudian Allah cabut nyawa kita, karena kita tak tahu kapan cabut nyawa kita, entah sekarang, entah besok atau 2 detik lagi umpamanya kan. Tapi kita sudah dalam fi sabilillah.
sampai lagi kita pulang ke rumah kita. Maka subhanallah, kalau kita senantiasa menambah ilmu kita ini, kita senantiasa menambah pemikiran kita, kita banyak baca buku, terutama buku-buku yang bermanfaat, buku-buku yang memiliki nilai-nilai ilmu, buku-buku yang banyak mengandung hikmah, karena sesungguhnya Allah banyak sekali menurunkan kepada kita ilmu dalam dunia ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ini adalah ayat Allah yang dahsyat ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dalam pergantian siang dan malam. La ayatil liulil albab, adalah tanda bagi orang-orang yang berpikir. Maka insya Allah kalau kita senantiasa mentadabbur Al-Quran, kita mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, kita mempelajari tentang hikmah dari segala sesuatu, kita mempelajari tentang pertemanan, tentang sahabat, tentang berbagi, tentang bersedekah dan lain sebagainya. Maka ini adalah momentum kita untuk memperbaiki pikiran kita. Insya Allah. Baik, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Baik pemirsa TVRI Recovery dimanapun Anda berada, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ustaz menyebutkan bahwa semangat tahun baru Hijriah ini ada 3. Yang pertama, niat itu yang harus kita lebih semangat, lebih kita perbarui lagi. Kemudian hati kita, perkataan, perbuatan, dan juga tadi yang terakhir adalah pikiran kita gitu, Ustaz ya. Tahun baru Hijriah tentunya tidak terlepas dari bulan Muharram gitu Bu ya. Jadi gitu Ustaz ya. Jadi sebagaimana bulan-bulan lain gitu Ustaz, bulan Ramadan umpamanya itu banyak sekali kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Muharram itu sendiri Ustaz, apa sebenarnya karakteristik dari bulan Muharram tersebut Ustaz? Tapi nanti Ustaz ya, Ustaz. Baik, ya, kita dengarkan dulu lantunan grup Nasyid Simfoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tum 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 wow papau pampau tum 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 wow papau pampau tum 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 wow papau pampau tum 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 wow papau pampau. Indahnya dunia bila kita semua saudara bertegur sapa, salam pun kan terkata bersama. Betapa indahnya ukhuwah menjalin kasih sayang, cinta dan asa yang selalu kita bina bersama. Tentramlah hati bila kita ini sayangi, bersihkan diri, hapuskan rasa dengki di hati. Betapa indahnya ukhuwah menjalin kasih sayang, cinta dan asa yang selalu kita bina bersama. Hilangkan rasa benci, tumbuhkan rasa cinta, sirnakan dari hati kasih sayang semata, satukan semua cinta, satukan semua hati, tumbuhkan jiwa kita, ridho betapa indahnya menjalin kasih sayang, cinta dan asa yang selalu kita bina bersama.
kasih sayang semata, satukan semua cita, taukan semua hati, tumpukan tulia, hilangkan rasa benci, tumbuhkan rasa cinta, sirnakan iri hati, kasih sayang semata, satukan semua cita, tautkan semua hati, gapai tujuanmu ya ridho ilahi. Hilang tum 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 sayang semata, satukan semua cinta, tum 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 cinta, satukan tum tum kasih sayang semata, satukan semua cinta, tautkan semua hati, gapai tujuan mulia, ridho ilahi, ridho ilahi, ridho ilahi, ridho Shinsei Hong Kong Medistra. Shinsei Hong Kong ada untuk mengobati berbagai macam penyakit kronis Anda. Hasil pengobatan sangat spesial dengan menggunakan resep berharga berkhasiat dan dapat dengan cepat membasmi akar penyakit. Dalam mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit kanker, penyakit rinitis atau radang hidung, asma, penyakit ginjal, impotensi dan ejakulasi dini, penyakit prostat, penyakit infertilitas laki-laki dan perempuan, kelumpuhan, penyakit jantung, rematik, wasir, diabetes, dan penyakit yang susah diobati lainnya. Semakin dini Anda berobat, maka semakin besar peluangnya. Kesehatan Anda adalah prioritas kami. Kenapa bunga harus disiram? Agar bunga tumbuh subur dan cantik seperti kamu. Sama seperti belajar di PAUD, kamu akan tumbuh sehat, pintar, dan berkarakter. Loh, ini sudah besar. Ayo Bapak Ibu, ajak anak Anda ke PAUD. Jadikan PAUD sebagai bekal anak di usia emas pertumbuhannya. Bapak Ibu, ajak anak Anda ke PAUD. Jadikan PAUD sebagai bekal anak di usia emas pertumbuhannya.
Free dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di Penyejuk Kalbu Damai di Hati. Masih semangat Bu ya? Alhamdulillah. Jadi tadi Ustadz telah menjelaskan kepada kita pelajaran apa yang kita dapatkan dari semangat tahun baru Islam ini. Kemudian yang akan kita bahas sekarang Ustadz tadi sempat terhenti sebentar Ustadz ya. Karakteristik dari bulan Muharram itu sendiri. Bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Syukran Ustadz Abrar ya. Ibnu Rajab Al-Hambali Bu dalam bukunya mengatakan bahwa sesungguhnya Muharram itu adalah syahrullah. Muharram itulah bulannya Allah. Karena Muharram adalah salah satu bulan yang Allah haramkan di dalamnya untuk berperang. Karena dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa sesungguhnya ada empat bulan yang dimana termasuk daripada Syahrul Hurum, bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Jadi bulan Muharram ini termasuk bulan yang diharamkan, artinya menumpahkan darah karena hikayahnya dari zaman Rasulullah. Apabila bulan Muharram ini telah datang, maka yang bulan haram-haram tadi telah datang, maka biasanya mereka akan mengadakan gencatan senjata. Jadi kalau kita tahu pun bahwa sesungguhnya peristiwa hijrah ini dimulai ketika zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Ketika ada penanggalan dimulai ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada sebelum itu pun sudah ada penanggalan, tetapi belum ada tahunnya. Kapan momentum tahunnya? Tetapi penanggalan sebelumnya itu sudah ada, dan bulan-bulan ini sudah menjadi bulan-bulan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh bangsa-bangsa Arab. Jadi mereka mengatakan bahwa sesungguhnya bulan haram ini mereka tidak boleh mengadakan perang pada zaman itu. Jadi mereka selama bulan-bulan haram ini, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, mereka melakukan gencatan senjata. Kemudian kita tahu bahwa peristiwa hijrah pun dicetuskan oleh Umar ibn Khattab. Kemudian yang diawali dengan pendapat, ada yang mengatakan kapan kita mulai peristiwa hijrah? Ada yang mengatakan, oh kita mulai peristiwa hijrah ketika Nabi lahir saja. Ada satu pendapat. Ada satu pendapat lagi, kita mulai hijrah ketika Nabi diangkat menjadi Nabi saja. Ada lagi satu pendapat, kita mulai ketika Rasulullah hijrah saja. Kemudian ada lagi yang mengatakan pendapat, kita mulai ketika Rasulullah wafat. Kemudian diambillah dengan kesepakatan semua para ulama pada waktu itu ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, dia mengatakan bahwa kita ambil momentum hijrah. Kenapa? Karena dalam momentum hijrah ini ada semangat sesungguhnya yang besar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apa semangat tersebut? Karena dengan momentum hijrah ini, seseorang sesungguhnya dia akan mendapatkan nilai-nilai yang besar. Nilai-nilai pengorbanan ada di sini. Kita tahu bagaimana semangat hijrah ini, para muhajirin berpindah dari Mekah ke Banidah. Mereka tak membawa apa-apa, Bapak-bapak ini rahmatullah. Para pemirsa yang berbahagia. Mereka tak membawa apa-apa. Mereka bahkan, kalau kita tahu Rasulullah bahkan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah malah dikejar-kejar, bahkan ingin dibunuh. Kita ketahui bahkan sudah mempersiapkan semua tentara-tentara, semua pemuda dari masing-masing kabilah sudah bersiap untuk menunggu Rasulullah di depan pintu. Begitu malam datang mereka akan masuk dan langsung membunuh Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Mereka dilelapkan oleh Allah dan Rasulullah keluar dengan selamat. Subhanallah. Begitu banyaknya peristiwa hijrah yang dapat kita ambil sesungguhnya. Mungkin dari ibu-ibu ada pertanyaan mungkin Bu, karena memang peristiwa ini ataupun semangat tahun baru Islam ini memang sangat penting sekali Bu. Ada Bu? Ya. Baik, silakan Bu. Pakai mikrofonnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya bernama Eli Farida dari Majelis Taklim Al-Azim Perumahan Mutiara Kubang, Siak Hulu, Kampar. Saya ingin menanyakan bagaimana sebaiknya cara umat muslim memperingati tahun baru. Barangkali begitu Ustadz. Barangkali itu aja Ustadz. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eli Farida ya Bu ya.
Ini bagaimana cara ini Ustaz memperingati ini Ustaz? Karena memang kalau tahun baru Masehi ini wah luar biasa Ustaz konsernya Ustaz. Tapi tahun baru Islam ini bagaimana gitu Ustaz? Oke, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang berbahagia, sesungguhnya merayakan tahun baru Hijrah kita bukan merayakan harinya. Kita tak merayakan hari tahun baru Hijriah. Makanya kita tak pernah membuat acara-acara yang gemerlap. Biasanya kita banyak datang ke masjid, kita banyak bermuhasabah. Bahkan di beberapa tempat mereka melakukan bermuhasabah mulai dari petang harinya. Jadi ada doa muhasabah yang dipimpin oleh salah satu ustadz biasanya di tempat-tempat lain. Kemudian mereka asar, mereka mulai bermuhasabah, berzikir dan lain sebagainya. Kemudian pada momentum tahun baru, pada momentum maghrib, karena dimulainya tahun baru Islam adalah mulai maghrib, tidak dimulai dari jam 00 Ibu. Jadi mulai maghrib itu mereka sudah memiliki perencanaan-perencanaan. Jadi intinya yang terpenting daripada makna hijrah adalah kita menyatakan kepribadian kita ingin menjadi lebih sungguh-sungguh. Kita tidak digemerlapkan. Kalau kita tahu kalau di peringatan Masehi kita malamnya begadang, paginya teler semua. Nah, ini kebiasaan ini kan? Nggak bangun subuh lagi, lewat semuanya. Bahkan zuhur pun lewat juga kan? Kenapa? Karena sudah malamnya begadang. Tiup trompet sini, trompet sana, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya malamnya terlewatkan dengan persia-sia. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya momentum tahun baru Hijriah adalah membentuk kita untuk berubah menjadi lebih sungguh-sungguh. Dan kita pun untuk momentum bagi kita untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih mampu. Kalau selama ini kita rasa diri kita belum semangat, maka dengan momentum Hijriah kita jadikan ia sebagai pendorong bagi kita, ibaratnya sebagai lokomotif bagi kita untuk kita menjadi jauh lebih baik. Jadi berbeda sekali Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau tahun baru masih yang kita rayakan adalah harinya, kalau ini yang kita rayakan adalah momentumnya. Jadi momentum ini kita jadikan betul-betul sebagai diri kita untuk menjadi orang-orang yang lebih mulia. Kuntum khaira ummah, kata Rasulullah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi supaya kita menjadi umat yang paling sempurna, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan, melarang manusia kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Jadi kalau kita ingin menjadikan momentum tahun baru Hijriah ini, kita mulai dari 3 hal tadi. Kita mengajak manusia kepada kebaikan, kita melarang manusia kepada kemungkaran, dan kita beriman kepada Allah. Insya Allah ini momentum tahun baru Hijriah akan menjadi landasan bagi kita untuk kita menjadi manusia yang lebih baik, insya Allah. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jadi jelas Bu ya, jadi tahun baru Hijriah ini perayaannya tidak sama dengan tahun baru Masehi Bu. Kita perbanyak muhasabah diri gitu Ustaz ya. Baik, mungkin ada lagi Bu pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Azim. Masih ada Bu? Oke, silakan Bu, sebutkan nama dan alamatnya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkaida dari Majelis Taklim Masjid Al-Azim Mutiara Kubang Raya. Saya ingin menanyakan sini Pak Ustadz mengenai sekarang kan udah masuk tahun baru Hijriah. Jadi apa makna merayakan tahun baru Hijriah itu Pak? Nah, itu yang dapat saya tanyakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Saya sudah bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zulkaidah menanyakan apa makna perayaan tahun baru Hijriah ini. Silakan. Baik, terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Kita akan membahas tentang bagaimana hikmah. Apa hikmah yang terkandung? Karena kalau sesungguhnya segala sesuatu itu yang penting hikmahnya bagi kita. Karena kalau kita tak dapat mengambil pelajaran daripada sesuatu, maka dia akan menjadi sia-sia bagi kita. Kalau kita berbuat dosa, kemudian dosa tersebut tak menjadi pelajaran bagi kita, maka dosa tersebut bisa jadi kita ulangi lagi. Kita ulangi, bertambah lagi dia. Karena tak tahu kita kalau itu dosa. Tapi kalau kita itu tahu itu dosa, maka kita akan
akan menahan diri kita, menahan jiwa kita, batin kita supaya kita tidak melaksanakannya. Maka yang terpenting bagaimana hikmahnya, apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrah. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa yang berbahagia, tahun baru hijrah merupakan tonggak monumental bagi peradaban Islam. Karena sesungguhnya tahun baru hijrah, karena disitulah mulainya Rasulullah SAW menancapkan daulah Islamiyah yang sesungguhnya. Karena kita tahu begitu Rasulullah di Madinah, dari sirah yang kita pelajari, dari sejarah yang kita pelajari, di Mekah Rasulullah sangat-sangat tertekan. Karena di Mekah tahu sendiri kita Rasulullah berhadapan dengan kaum Quraisy yang sangat keras. Mereka ini kalau kita dalam sejarah, dalam filmnya Umar dan lain sebagainya, kita lihat mereka sangat keras kepada Rasulullah. Rasulullah bergerak sedikit langsung dan lain sebagainya. Subhanallah. Maka begitu hebatnya momentum tahun baru Hijriah, karena sesungguhnya ketika dimulai di Madinah, maka dimulai peradaban Islam. Dimulai, maka dikatakan Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang bersinar. Nah, jadi kita katakan momentum itu adalah momentum sejarah yang sangat jarang terjadi. Jadi momentum sejarah yang sangat jarang terjadi. Jadi makanya ketika momentum hijrah itu diambil, maka ini akan menjadi tonggak bagi kita untuk merubah dunia ini. Maka sesungguhnya di Indonesia pun sebenarnya Bapak Ibu rahmatullah, kalau kita ingin menjadikan dunia bangsa ini kita bangsa yang baik, bangsa yang beradab, bangsa yang memiliki pengetahuan dan sebagainya, kita jadikan hijrah ini sebagai momentum. Kalau selama ini kita banyak masih memakai penanggalan Masehi, maka kita robah jadi penanggalan Islami. Kalau Indonesia mau baik harus pakai penanggalan Islami, supaya waktu anak-anak ingin Ramadan, anak-anak sudah libur saja. Kalau Masehi kita kadang-kadang ada libur, ada tak libur dan lain sebagainya, menjadi bentrok. Maka kalau kita sudah pakai penanggalan Hijriah, maka insya Allah pada bulan puasa kita semuanya libur. Jadi sama satu waktu dan lain sebagainya. Kemudian kita dapat mengisi kegiatan itu menjadi lebih baik. Baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semangat hijrah mengandung semangat perjuangan. Karena di dalam hijrah kita tahu banyak sekali bagaimana para sahabat ketika memulai hijrah dari Mekah ke Madinah sangat-sangat susah. Mereka tak membawa apa-apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pemirsa yang berbahagia. Mereka tak membawa barang apa-apa. Bahkan badan saja. Itu pun untung-untung kalau selamat. Kalau nggak dibunuh pula sama orang Quraisy di dalam perjalanan. Rasulullah sendiri luar biasa sekali kalau kita tahu tentang perjuangan bagaimana sahabat hijrah. Karena sesungguhnya ketika itu sahabat sudah menanti-nantikan, ya Rasulullah, kapanlah kita hijrah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kapanlah kita bisa keluar dari tekanan dan tindasan ini ya Allah? Maka dengan momentum hijrah, maka momentum yang paling kedua, hikmah yang paling kedua yang dapat kita ambil adalah semangat perjuangannya. Jadi di dalam sirah Rasulullah kita ketahui bahwa sesungguhnya hijrah ini kita ingin melepaskan ketertindasan kita, kebodohan kita, kemaksiatan kita untuk kita menjadi lebih baik di tempat yang baru tadi. Oke, baik Ustaz. Baik. Itu yang kedua Ustaz. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Mungkin Ustaz karena waktu kita terbatas gitu Ustaz ya. Terakhir Ustaz sebagai kesimpulan nih Ibu ya dari pembahasan kita tentang tema kita ini, semangat tahun baru Islam gitu Ustaz. Mungkin sebagai kesimpulan gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Taklim, Masjid Al-Azim dan pemirsa yang berbahagia. Yang dapat kita simpulkan daripada semangat hijrah adalah semangat kita senantiasa memperbarui niat kita. Kemudian kita memperbarui persaudaraan kita. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang paling pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menyatukan hati-hati para muhajirin dan ansar. Jadi dengan semangat tahun baru hijrah, maka kita menyemangati ukhuwah di antara kita. Jadi persaudaraan di antara sesama muslim, persaudaraan dengan tetangga, persaudaraan dengan sahabat, persaudaraan dengan semua umat Islam kita perkuat. Karena sesungguhnya
dengan persaudaraan, dengan semangat yang lebih tinggi, dengan kekuatan kita ingin belajar dan terus belajar, insya Allah tahun baru Islam menjadi momentum bagi kita untuk merubah diri kita menjadi manusia yang lebih baik, insya Allah. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah acara penyejuk kalbu kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz kita. Semoga ilmu yang diberikannya ataupun semangat yang diberikannya itu bisa kita ambil manfaatnya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang bersedia hadir dan dengan semangat dan kegigihannya dari Kubang Raya Bu ya sampai ke sini ke studio TVRI. Terima kasih Bu ya. Semoga tetap semangat Bu ya dalam menjalankan dakwah Rasulullah SAW. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada grup Nasid Symphony, yaitu dari di bawah bimbingan Sigma Entertainment dari SMPN 4 Pekanbaru. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mampu mempertahankan akidah, sejatinya ia hamba yang amanah. Surga Allah adalah